dia itu melakukan hubungan intim. Nah, dia melakukan hubungan intim ketahuan. Sangat jelas teman ya. Astagfirullahaladzim. Nanti juga. Itu Mas. Itu teman ya. Sosok wanita ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sadamai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia sampai akhirat nanti. Dan semoga saudara-saudaraku yang bekerja dimanapun ya, di pabrik, di pemerintahan, di perdagangan, di perbankan apapun ya, TKW, TKI ya, saya doakan agar diberikan kelancaran. Ketika ada masalah, ujian sebesar apapun akan segera mendapatkan keringanan dan solusi agar bisa bekerja kembali, menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Saudaraku, di video kita kali ini kita akan memberikan tontonan yang seperti biasanya bisa mengedukasi kita, memberikan wawasan yang luas, memberikan energi positif yang bisa memberikan kita pencerahan ya. Saat ini kita bersama Mbah Jiwo ya. Beliau mengajak kita ke sebuah tempat yang konon di situ adalah tempat para leluhur dulu melakukan pertapaan di sini, karena di sini termasuk lokasi yang suci, lokasi yang cocok untuk melakukan istilahnya itu semedi atau nyepi ya. Karena untuk mendekatkan kepada Tuhan, mendekatkan diri itu harus di tempat yang sunyi sepi, namun tetap terhindar dari makhluk-makhluk yang jahat seperti setan, jin, iblis ya teman-teman ya. Nah, seperti apa sih nanti kita tanya Mbah Jiwo saja. Ya, kita sudah bersama Mbah Jiwo ini teman-teman. Mbah Jiwo, kita ini akan kemana Mbah? Kita ini mau menemui seseorang Okay. berekor ular. Nah, orang itu ini sebenarnya istrinya Pak Yai kondang kesuwur kemana-mana. Oh, yang ada di YouTube itu nah, Pak? Itu dia itu kan saking kesuwurnya kemana-mana, suaminya itu tidak pernah mengurusi istrinya, biarpun kalau mengurusi nafkah terus, nah, batinnya itu kan nggak di. Oh, saking larisnya. Saking larisnya. Lah dia itu ternyata ada melakukan sesuatu. Bertemu dengan pacarnya dulu. Mantannya dulu. Akhirnya sering ketemu. Dia itu melakukan hubungan intim. Astagfirullahaladzim. Nah, dia melakukan hubungan intim, ketahuan warga. Dan Pak Yai itu tadi dikasih tahu nggak percaya, cuma bilang gini, oh ya sudah, bilang nggak apa-apa kalau dia itu melakukan hubungan di luar nikah, tanggung sendiri akibatnya. Biarpun itu manusia seperti apapun, kalau melakukan hubungan intim sama orang lain kalau sudah punya istri, dosanya besar. Biar jadi seperti hewan orang itu, kalau belum nikah hubungan intim sudah berani hubungan intim seperti hewan. Oh, kumpul kebo istilahnya ya. Ya, jadi Mbah Jiwo ini istilahnya itu apa tugasnya ini? Ya, saya ini kan disuruh menyembuhkan Mas sebenarnya. Ya nggak bisa. Istilahnya dipasrai Pak Yai. Dipasrai Pak Yai itu disuruh menyembuhkan, tolong Pak. Istri saya ini. Nah, ini kan sudah kena ajab Mas. Nah, dulu tuh Pak Yai itu sudah mengucap seperti itu. Kalau dia tidak mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertapa, ya tidak mungkin Mas bisa menjadi kembali manusia lagi seperti semula, seperti kita. Oh, jadi harus bertobat dulu nggih? Iya. Melakukan ritual wirid, zikir dan lain sebagainya, puasa. Oh, jadi istilahnya ini Mbah Jiwo ini sudah istilah dipasrai bongkoan. Ya. Dan katanya wanita ini istilahnya dikucilkan oleh warga. Dikucilkan Mas. Karena sudah Pak melakukan Yai itu juga malu. Sudah malu Mas, makanya itu dikucilkan. Jadi
dipasrahkan Mbah Jiwo, ya, ditempatkan suatu tempat. ya. Jadi Mbah Jiwo ini mengajak kita untuk memberikan contoh seperti apa wanita ini. Iya. Ya, ayo kita langsung ke sana ya. Seperti apa sih sosok wanita yang ada apa, Pak? Ada apa, Kang? Tadi saya melihat wanita cantik pakai gamis, cuma ekornya dulu ada ekornya. Nah, itu kan saya lagi Pak. Oh, merumput. Cari rumput, Pak. Maksudnya ada apa itu apa siluman gitu dah? Enggak tahu, Kang. Bukan itu bukan siluman, itu manusia. Memang kena azab, dikutuk sama suaminya. Itu istrinya Pak Yai, tidak apa-apa. Sudah maksudnya terus mengarit saja mencari rumput, enggak apa-apa. Jangan takut, ya sudah enggak apa-apa. Hati-hati ya. Oh, berarti istilahnya nggak sengaja nih orang cari rumput ini. Orang itu tadi ketemu dengan orang yang jenengan itu saya tadi bilangin tadi, Mas. Seperti apa orang itu? Kalau mas-masnya ingin tahu, ya mari kita ikut saya gitu loh. Oh, berarti istilahnya padahal Mbak Jiwo ini sudah menaruh si istri Pak Yai ini sudah gensing dempis loh ya. Tempat yang paling sepi. Nah, namanya di dunia, Mas. Iya. Dunia ini kan seperti katanya orang-orang kan seperti daun kelor gitu loh. Kemana-mana ya ketemu orang. Padahal itu sudah sepi, tidak ada. Iya. Orang menjamah ke situ itu nggak ada. Iya, lihat lokasinya seperti ini. Iya, gitu loh, Mas. Ya, ternyata ada orang mencari rumput gitu loh. Sampai lari terbirit-birit tadi. Iya, saya juga kaget gitu loh. Makanya saya ini kan sering saya lihat. Nanti yang saya khawatirkan, Mas, ada warga yang tidak tahu atau bukan warga sini gitu loh, Mas. Nanti bilang kawur-kawur, nanti dipukulin apa gimana gitu loh, Mas. Oh iya, kasihan juga, Mbak. Iya. Oke. Monggo, Mbak. Ayo, Mbak. Mari. Ya, teman-teman ya. Ternyata benar tadi Mbak Jiwo ini merasa sudah ditempatkan yang paling aman, sepi nggak ada manusia. Ternyata masih ketahuan pencari rumput tadi ya. Pencari rumput tadi bilang ada wanita cantik, tapi ekornya ini berupa ular. Ya Allah. Ternyata benar ya, kita belum saja ternyata omongannya Mbak Jiwo ini sepertinya benar ya teman-teman. Kutukan dari Pak Yai yang memang benar-benar tulus mencintai istrinya dengan melakukan dakwah, tapi malah si istrinya ini melakukan perbuatan atau perilaku yang istilahnya itu tidak patut dicontoh ya teman-teman ya. Mbak, kok ingin jalan nih, Mbak? Yang saya khawatirkan ini, Mas, ada ular beneran gitu loh, Mas. Oh iya Mbak, hati-hati, Mbak. Tolong, Mbak, jangan kok mboten nggo godhek ya, Mbak, emang dengaran. Kok ngene, Mbak? Itu apa ini, Mbak? Apa ini sungai ta ini? Nah, yang sebelah sana itu sungai, Mas, sangat dalam ini. Oh, ini sungai? Iya, yang sungai. Nah, itu pohon itu, Mas. Makanya yang saya taruh di spot seperti ini, sepi kan, biar nggak ada orang yang tahu gitu. Iya. Kok masih ada yang tahu. Gitu. Iya. Ya, namanya itu tadi, Mbak, jenengan bilang dunia tak selebar daun kelor ya. Kemana saja kita kadang ada saja yang kenal gitu, Mbak, kadang nggak. Itu termasuk ya, Mbak ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana, Mbak? Coba itu, sepertinya kan melas gitu, Mbak. Ya Allah, lu jauh itu, Mbak. Iya, sepertinya kan dia kan kelihatannya melas. Cuma sih, Mbak. Mendekat sedikit nggak apa-apa. Iya, Mbak. Kok gitu ya, Mbak? Gak kelihatan, Mbak. Mbak, gak apa-apa, Mbak. Buntutnya kayak ngono ya. Dia itu nggak pernah ngamuk apa gimana enggak. Iya, karena memang ini kan dia itu melas, menyesali perbuatannya. Iya. Ya, teman-teman ya. Ya Allah, juga ya. Kasih Mbak. Astagfirullah. Ya Allah, Mbak, ngono rek. Ya Allah, sangat jelas teman-teman ya. Astagfirullah. Ini nanti tunjuk, Mbak. Itu, Mas. Ya Allah, kok ngono rek. Itu teman-teman ya. Sosok wanita yang ya sudah, Mbak. Ya ayu nih rek, ini kok ngono ayu nih. Jadi Mbak Jiwo ini gimana, Mbak? Wanita ini atau si istri Pak Yai ini jenengan suruh ngamalkan apa istilahnya? Atau jenengan pariwejangan bagaimana? Saya suruh bertobat, membaca astagfirullahaladzim, zikir lah istilahnya, minta ampun pada Allah. Semoga dengan hati yang tulus dan ikhlas gitu loh, Mas. Bener-bener tidak mau mengulangi lagi. Gitu loh.
Nah, memang semua manusia itu ya ada salahnya dan ada benarnya gitu loh Mas. Cuma kan ini istrinya Pak Yai menjadi panutan kok. Harusnya jadi contoh. Seperti itu gitu loh. Makanya Pak Yainya sendiri itu juga kesal, dikasih tahu warga itu kesal. Dia langsung mengucap, kalau begitu istri saya itu bukan manusia seperti hewan dia gitu. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya, memang ini ujian juga ya buat Pak Yai, juga contoh buat kita semuanya, meskipun saudara atau keturunannya atau anaknya bahkan istrinya Pak Yai kalau berbuat jahat atau dosa ya harus menebus ya kesalahannya. Ya, kesalahannya harus ditebus. Ya, jadi ini kira-kira sampai berapa bulan atau berapa hari Mbak? Ini panjangan Mbak. Melihat saja Mas. Melihat keikhlasannya dia. Masih kalau dia itu belum ikhlas betul membacanya. Dan membaca istighfar itu kan harus ikhlas Mas. Dalam hati sampai nyambung lah istilahnya. Ya. Kalau dia itu harus betul-betul menyesali perbuatannya, insya Allah tidak akan lama tidak wujud jadi manusia lagi. Kembali lagi. Dan berjanji tidak mau mengulangi perbuatannya lagi gitu loh. Dan bagaimana Pak Yainya apa sudah istilahnya memaafkan atau bagaimana Pak? Ya namanya istri sama suami Mas. Biarpun itu sejahat apapun, suaminya juga pasti punya walas asih memaafkan gitu loh Mas. Nah ini kan sudah terlanjur, dimaafkan gimana Pak? Gitu, terlanjur sudah keluar ucapan tadi. Ya itu loh. Ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya teman-teman ya. Bagaimanapun juga memang takdir itu di tangan Tuhan, di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Seperti layaknya Mbak Jiwa tadi, ketika Pak Yai ini padahal sudah istilahnya itu kan Yai kondang, doanya pasti ya banyak yang mengamini lah istilahnya. Ternyata khilaf, tahu istrinya itu berbuat seperti itu, Pak Yai ini ngucap barang yang tidak baik karena emosi, karena istri satu-satunya yang dicintai ternyata kena godaan si wanita pria atau mantannya ini teman-teman ya. Ini makanya sebaik-baiknya kita harus tetap menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati. Seperti Mbak Jiwa ini tadi disuruh nyembuhkan ya nggak bisa, karena Mbak Jiwa ini juga sama-sama makhluknya, tetap hanya ikhtiar, didoakan, dimintakan kepada Allah Mbak. Ini Mbak, kira-kira berapa bulan lagi Mbak? Kira-kira nanti kalau memang sudah dekat dengan penyembuhan atau berubah nanti Mbak Jiwa tolong hubungi kami Mbak. Kami ingin tahu bagaimana sih wanita ini ketika punya kaki seutuhnya gitu Mbak. Iya Mas. Gitu, kurang lebih ya 2 atau 3 bulanan gitu Mas. Insya Allah sudah sembuh seperti semula Mas. Ya, semoga istrinya juga benar-benar ikhlas membaca gitu ya Pak. Ya, oke Mbak Jiwa, saya mohon pamit. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga nanti bahwasanya memang siapapun dan apapun perbuatan kita itu pasti ada balasannya gitu Mbak. Iya. Nggih Mbah, terima kasih Mbah. Monggo pulang Mbah. Monggo. Nggih. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya. Hati-hati Mas. Nggih Mbah. Ya teman-teman ya, Mbak Jiwa itu sudah sangat baik ya. Jiwanya, hatinya itu mau menolong siapapun ya. Nggak peduli dia orang jahat, orang baik, bahkan istrinya Pak Yai pun harus ditolong. Mbak Jiwa juga mau. Padahal istilahnya itu Mbak Jiwa ini ilmunya ilmu kejawen Islam ya teman-teman ya. Nah, Pak Yai ini kan pastinya harusnya lebih pandai, lebih sakti ya istilahnya. Karena apa? Otomatis beliau murid Yai kondang, pengikutnya juga banyak, doanya ya harusnya kan lebih bisa jaga. Tapi wallahu alam, Tuhan mencintai semuanya yang mau mendekatkan diri dan yang mau bertobat. Oke, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.